Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul desain website penjualan tiket travel yang dengan nama tokonya My Travel yang disusun oleh saya sendiri, Angga Haji Prasetyo, Ardi Firmansyah, Billy Iskandar, dan Fajar Aprianto. Untuk pembahasan di sini ada 1. Landasan teori, 2. Metode penelitian, 3. Pembahasan. Dan untuk landasan teori dijelaskan oleh Saudara Ardi ya. Waktu dan tempat boleh dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Angga. 1. Landasan teori. A. Pengertian mockup dalam proses desain dan pengembangan produk. Mockup adalah visualisasi sebuah konsep desain. Adanya mockup desain website ini diperlukan guna meyakinkan Anda ketika Anda akan membuat website dengan desain custom. Melalui mockup, Anda dapat melihat visualisasi ke calon website Anda secara nyata sehingga Anda dapat memberikan masukan kepada desainer. Jika tampilan mockup dirasa belum sesuai dengan permintaan sebelumnya, Anda bisa melihat seperti apa preview dari rancangan halaman web yang akan dibuat. Web designer yang sudah berpengalaman akan menampilkan gambaran visual seperti konsep asli desain web, sehingga ini akan memberikan kemudahan untuk Anda. Sehingga Anda tak akan kesulitan lagi untuk membayangkan seperti apa konsep halaman web yang Anda pesan dan inginkan. B. Keuntungan mockup. 1. Mempermudah stakeholder. Menurut UXPin, mockup menggunakan gambaran high fidelity, yaitu rencana desain yang sudah menampilkan informasi secara rinci dan menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah situs atau aplikasi akan dibuat. Oleh karena itu, mockup adalah cara sederhana agar stakeholder dengan mudah melihat dan memahami produk final yang akan dibuat. Stakeholder juga bisa memberikan masukan dan kritik mengenai desain tersebut sebelum melaju ke proses selanjutnya. 2. Memberikan perspektif realistis. Dengan rancangan mockup, desainer UI dan UX dapat melihat bagaimana semua elemen yang telah dirancang bekerja serealistis mungkin menyerupai produk final yang direncanakan. Masalah yang mungkin timbul ketika produk digunakan dapat terlihat dengan desain mockup. Hal ini sulit diketahui hanya dengan desain di atas kertas, seperti pemilihan warna yang kurang padu, kesulitan navigasi, dan lain-lain. 3. Mempermudah perbaikan. Akan lebih mudah bagi desainer untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada desain sebelum desain tersebut dilanjutkan ke tahap coding. Ketika sudah masuk tahap coding, perbaikan akan lebih rumit. Developer web akan dapat mengerjakan coding untuk desain dengan leluasa jika tahu bahwa desain yang mereka buat kodenya telah benar-benar final. 4. Hemat anggaran. Dengan memastikan tidak ada kesalahan lagi saat desain sudah difinalisasi, biaya produksi akan lebih murah dibanding harus memperbaiki desain dan mengulang coding dari awal jika melakukan proses desain produk tanpa mockup. Uang yang dihemat berkat perencanaan yang baik ini bisa dimanfaatkan untuk sektor produksi lainnya. Ya, terima kasih kawan Ardi. Selanjutnya penjelasan dijelaskan oleh Jar Aprianto. Waktu dan persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Angga. Saya akan menjelaskan yang C, yaitu anatomi mockup layer content.
1. Pikiran bagaimana konten akan ditampilkan dalam desain mockup. Contoh adalah penimbangan antara V-Painter, Z-Painter, card, atau teks. Selain itu, penting juga untuk memikirkan ukuran setiap bagian konten pada tampilan antarmuka dan beberapa banyak yang ingin ditampilkan di layar pada satu waktu. Yang kedua, kontras. Kontras tampilan antarmuka sebuah situs atau aplikasi penting untuk dipikirkan untuk mendukung kenyamanan pengguna. Tanpa kontras yang baik, pengguna akan kesulitan membaca teks yang ditampilkan. Kamu bisa menggunakan color contrast tool untuk menguji seberapa mudah tulisan atau teks di tampilan situs atau aplikasi yang dapat dibaca. Yang ketiga adalah warna. Warna bisa mengaruhi perasaan pengguna saat berada di situs atau aplikasimu. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memikirkan warna yang tepat untuk produk yang kamu kembangkan agar bisa mempresentasikan suatu suasana yang ingin diciptakan. Penentuan warna dalam proses mockup adalah aspek penting untuk memastikan kenyamanan pengguna. 4. Tipografi. Dengan mockup, kamu bisa bebas mencoba banyak tipe font, beragam ukuran style, spacing, dan lain-lainnya untuk mendapatkan tampilan yang paling sesuai. 5. Spacing. Space atau ruang kosong yang ada di desain mockup bukan berarti harus diisi. Ruang kosong justru adalah elemen desain yang bagus. Sebuah desain harus mempunyai ruangan kosong untuk memudahkan pengguna membaca konten yang ditampilkan sehingga tidak lelah membaca apa yang ada di tampilan antarmuka. Yang keenam itu adalah navigasi. Penggunaan harus dapat dengan mudah menjelajahi situs maupun aplikasi yang kamu kembangkan. Maka dari itu, perancangan navigasi menjadi sangat penting. Rancangan navigasi yang sederhana untuk dipahami semua orang, padukan warna, topografi, dan spacing untuk membuat pengguna dapat berinteraksi dengan semua elemen lebih baik. Terima kasih. Kawan Nardi. Dan untuk selanjutnya penjelasan dijelaskan oleh kawan kami yang pertama Billy Iskandar. Waktu untuk dipersilakan. Metode penelitian karangan kerja pertama. Dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat menguraikan beberapa karangan kerja yang menjadi dasar pada penyusunan penelitian ini. Adapun karangan kerja yang penulisan ukiran adalah bagian dari proses penulisan hadapi di lapangan maupun di dalam penulisan. Penelitian ini digunakan sebagai pedoman penulisan dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun gambar kerangka kerja penelitian penulisan usulan adalah sebagai berikut: perumusan masalah, terus mempelajari literatur, mengumpulkan data, rancangan sistem, implementasi. 2. Perumuskan masalah. Pada tahap ini dulu dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti untuk mengamati serta melakukan klarifikasi permasalahan yang ada pada sistem yang berlaku saat ini di aplikasi MyTravel. Tahap perumusan masalah merupakan langkah awal dari penelitian ini, karena tahap ini diperlukan untuk mendefinisikan keinginan dari sistem yang tidak tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah, disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan administrasi yang saat ini berjalan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat bagi manajemen karena masih mengadopsi sistem manual. Sistem informasi yang terkomputerisasi diperlukan upaya sistem informasi administrasi berbasis komputerisasi pada MyTravel.
yang dapat memberikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan dengan mengacu pada sistem informasi yang telah ada. Diharapkan dengan diterapkannya sistem yang baik dan dapat meningkatkan kinerja setiap bagian sistem yang terkait. 3. Mempelajari literatur. Dalam mempelajari literatur yang dilakukan oleh penulisan, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap bagian sumber tertulis, baik merupakan buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikajikan, sehingga informasi dapat distudi, diputuskan, ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi yang ada. Berkaitan dengan ini, dilakukan kegiatan kunjungan pada perpustakaan seperti Perpustakaan Indonesia. Setelah berbagai literatur terkumpul dan cukup relevan sebagai acuan penelitian, maka penulisan melalui mempelajari, mengkaji, dan mendefinisikan serta memilih sumber jurnal yang relevan dan dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini. 4. Mengumpulkan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui sistem yang diteliti. Dari data informasi yang dikumpulkan, akan dapat diketahui mengenai sistem yang berlaku saat ini. Data-data dan informasi diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait. Adapun data-data diperlukan dalam penelitian ini adalah lokasi pembelian tiket yang tersedia di seluruh wilayah DKI Jakarta, jenis-jenis travel yang tersedia di website dan pool seperti kelas armada, keberangkatan, dan pembayaran. Terima kasih Saudara Billy ya. Dan selanjutnya perancangan sistem. Pada tahapan ini perancangan sistem akan dibangun dan digambarkan secara terstruktur sebelum dilakukan pengkodean ke dalam bahasa pemrograman. Rancangan sistem informasi pelayanan pemesanan tiket di MyTravel ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu informasi baru mendukung operasional pemasaran tiket. Proses perancangan diperlukan untuk menghasilkan suatu rancangan sistem yang basic, karena adanya rancangan yang tepat akan menghasilkan sebuah sistem yang akan memudahkan proses pengembangan sistem di masa yang akan datang. Dalam penulisan tahapan ini, metode perancangan sistem yang digunakan penulis dalam membangun sistem tersebut adalah sistem yang dikenal dengan sebutan SDLC, System Development Life Cycle. Pada sistem tersebut di dalamnya terdapat tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi, yaitu sebagai berikut. 1. Perancangan ini merupakan tahapan awal dalam pembuatan sistem dan mempunyai sasaran untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang kebutuhan pemakai, meliputi pengenalan, diagnosa, dan pendefinisian masalah. 2. Analisa dari tahapan ini adalah memilih alternatif pemecahan masalah yang paling baik untuk menindaklanjutkan sistem yang telah dirancang dengan tepat dan benar. 3. Desain pada tahapan ini adalah membuat alternatif pemecahan secara terperinci dalam menyusun sistem baru serta mengembangkan dengan teratur dan supaya sistem tersebut mudah dipahami oleh pemakai sistem. 4. Pengembangan sasarannya yaitu membuat alternatif pemecahan yang paling baik dan tepat. 5. Pengujian tahapan ini ialah di mana dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk mengetahui kemampuan sistem yang baru. 6. Implementasi sistem pada tahapan akhir adalah mempelajari efisiensi dan efektivitas sistem yang baru serta melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan. 6. Implementasi
Pada tahapan ini, program aplikasi yang telah dibuat akan diuji untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Ada pengujian program aplikasi sistem informasi administrasi MyTravel. Ini dilakukan oleh penelitian yang ditempuh dengan cara memasukkan data dibutuhkan dalam melakukan transaksi pada sistem administrasi. Setelah itu, peneliti mengambil sampel data keluar dari program aplikasi tersebut untuk mengetahui fungsi yang diuji, apakah berjalan baik atau tidak. Kriteria yang diukur dalam tahap implementasi program yaitu ada 1, menghasilkan rancangan mockup yang mampu menyimpan dan mengelola data dan informasi data pelanggan atau customer. Ada ketersediaan jasa, pemesanan, dan transaksi pembayaran. 2, ada kriteria validasi, adalah input data yang dimasukkan pada tiap fungsi menghasilkan output sesuai yang diharapkan. 3, menghasilkan seluruh data transaksi dan jasa pelayanan. Dan ini untuk tampilan mockup berikut ini merupakan desain tampilan website MyTravel yang telah kami buat menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup dengan beberapa tampilan terdiri dari mulai halaman utama hingga cetak tiket. Dan ini untuk tampilan halamannya, untuk halaman utama di aplikasi MyTravel. Dan untuk tampilan menu reservasi di sini sudah ada untuk pengguna atau calon pembeli tiketnya, ada untuk ada nama, kelas armada, dan untuk nomor handphone pemesan atau pembeli tiket, dan ini untuk total penumpang yang ingin dibeli. Dan untuk lokasi, keberangkatan, tujuan, tanggal keberangkatan, dan ada metode pembayarannya, dan untuk jam keberangkatannya. Ini sudah ada semua. Dan untuk sini ada ada detail pemesanan ya di reservasi tiket. Itu sudah jika pelanggan sudah memesan semua dan sudah mengisi menu pengisian data, nanti setelah mengisi itu nanti keluar seperti ini. Itu untuk reservasi tiketnya. Dan ini untuk menu cetaknya, jika sudah pembeli atau pemesan sudah membayar, dan ini untuk menu cetak tiketnya. Dan di sini juga ada menu bantuan jika ada customer atau calon pelanggan ada kesulitan atau kendala, bisa langsung menghubungi, mencari menu bantuan di sini. Ada, kita sudah memberikan menu bantuannya. Di sini sudah ada hasil survei. Kami melakukan survei kepada beberapa orang mengenai desain tampilan untuk website MyTravel sebelum kami melakukan finalisasi akhir. Survei ini meliputi tampilan website user, experience, serta kebutuhan pengguna dari survei yang dilakukan. Didapatkan hasil pada gambar di samping. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7. Jika ada kekurangan dari penyampaian kami atau dari kata-kata kami, mohon maaf. Kalau ingin berkomentar, silakan nanti bisa dikirim email atau tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.